Terima kasih pada mahasiswa yang telah bergabung dalam ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi kalian nggak lupa ikutan ujian pendukung? Kalian tadi tidak lupa mengikuti ujian pendukung jam berapa? Jam 1? Betul. Ikut? Pak. Ikut, Ya? Pak. Ikut. Oke. Ini suara kalian terputus-putus, jadi saya nggak bisa mendengar dengan baik nih sebenarnya nih. Ya, sekarang sudah ada 12 orang ya, 12 orang yang masuk. Bisa kita mulai ya. Terakhir saya lihat dari rekaman video, kita sudah belajar sampai barisan geometri, ya. Sampai barisan geometri, tapi itu belum tuntas, ya. Sehingga ketika ujian, saya tidak memberikan soal mengenai barisan geometri, ya. Nah, termasuk juga di ujian pendukung juga tidak saya berikan barisan geometri, ya. Hanya barisan aritmatika. Nah, sekarang saya mau melanjutkan lagi ya mengenai barisan geometri ya. Sekaligus hari ini kita akan belajar bagaimana barisan dan deret geometri itu diterapkan di dalam bidang ekonomi dan bisnis ya. Nah, sebentar saya tayangkan file Microsoft Word. Nah, apakah sudah muncul file Microsoft Word yang saya tampilkan? Masih kosong? Masih kosong. Ya. Sudah Pak, masih kosong. Barisan geometri ya. Barisan dan deret geometri. Kita ulang sedikit ya, kita ulang sedikit. Sebagai contoh misalnya saja ya, nomor 1. Misalnya saja 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Ya. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua. Contoh kedua misalnya 5 min 10, 20, min 40, dan seterusnya. Contoh 3. Misalnya 20.000, 10.000, 5.000, 2.500, dan seterusnya. Nah, untuk contoh 1, ya, ini sambil mengulang karena kita pernah belajar ini. Ini suku awalnya berapa? Untuk contoh 1, suku awalnya berapa? 1, Pak. 1. Rasionya berapa? 2. 2. Betul. Tadi yang menjawab siapa? Widi bukan yang jawab. Devi, Pak. Siapa? Devi, Pak. Devi. Nah, coba Devi terangkan dari mana 2 ini. Mengapa sudah menjawab 2? 2 itu didapatkan dari suku 2 dibagi suku ke-1. Suku kedua dibagi suku ke-1. Bisa nggak dari suku ke-5 dibagi suku ke-4?
Bisa tidak didapatnya dari suku kelima dibagi suku keempat? Bisa, Pak. Bisa. Suku keempat dibagi suku ketiga bisa? Suku keempat dibagi suku ketiga bisa? Bisa, Pak. Bisa, ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya, bahwa di dalam barisan geometri ya, dari suku yang satu ya menjadi suku berikutnya ya, itu dikalikan suatu bilangan yang tetap ya. Dikalikan suatu bilangan yang tetap ya. Sebagai contoh dari 1 ke 2 ini kan berarti dikalikan 2 ya. 1 kali 2 menjadi 2, 2 dikali 2 menjadi 4, 4 dikali 2 menjadi 8, 8 dikali 2 menjadi 16 dan seterusnya ya. Nah, contoh 2 ya. Suku awalnya berapa? 5. 5. Rasionya berapa? Min 2. Min 2 ya. Nah, kita lihat di sini bahwa dari 5 menuju min 10 itu kan dikalikan min 2 ya. Jadi 5 dikali min 2 min 10, min 10 dikali min 2 20. 20 dikali min 2 min 40 dan seterusnya. Kalau contoh ketiga di sini A-nya berapa? Suku awalnya 20.000. 20.000. Rasionya berapa? 5, Pak. Dari 20.000 menjadi 10.000 itu dikali berapa? Kali 5. Dikali 5. Kali 1 20.000 per 2, dikali Pak. 5 ya. Dikali 1 per Siapa yang menjawab? Biansah, Pak. Siapa? Arbi Nurobiansah. Arbi. Jadi rasionya berapa Arbi? 1 per 2. 1 per 2, betul ya. Betul. Rasionya ada 1 per 2. Dari 20.000 dikali setengah kan 10.000. 10.000 dikali setengah 5.000. 5.000 dikali setengah 2.500 ya. Oke, di sini Devi dan Arbi dapat skor ya. Devi dan Arbi. Devi dan Arbi. Masing-masing dapat skor. Oke, lanjut lagi. Ya. Nah, coba kita lihat contoh 1. Coba kita tinjau contoh 1. Lihat contoh 1. Ya. Nah, berapa nilai suku ke-5? Berapa? Berapa nilai suku ke-5? Berapa nilai suku ke-5? Di contoh 1. Nggak ada yang bisa jawab? 32, Pak. Salah. 16. Siapa yang nyebut? Tahu namanya siapa? Devi, Pak. Devi, berapa nilai suku ke-5? 16. 16, ya. Dapat dari mana? Soalnya di situ sudah ada, Pak. Nah, betul ya. Ini kan udah ada, ya. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, suku kelima, ya. Jadi jawabannya adalah 16. Ya. Kita tuliskan bahwa U5 sama dengan 16. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya nilai suku ke-20 berapa? Ya. Berapa nilai suku ke-20? Ya, itu U20. Nah, tentunya kalau kita tidak gunakan rumus, ya, jadinya lama. Ya, kalau kita kalikan satu-satu, ya.
habis 16, 32, habis 32, 64, dan seterusnya sampai 20. Ya. Kalau kita menghitungnya satu demi satu, ya, itu akan menjadi lama. Ya, karena itu kita memerlukan rumus, ya, nilai suku ke n suatu barisan geometri. Ya, rumusnya adalah UN, ya, sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ya. Jadi kalau ditanya nilai suku ke 20, ya, nilai suku ke 20-nya berapa? Ya, yaitu U20 kan? Ya, sama dengan A suku awalnya 1 kan? 1 dikali R-nya berapa? 2. Ya. 2 pangkat 20 dikurangi 1. Ya. Dengan 2 pangkat 19. Ya. Jadi nilai suku ke 20 adalah 2 pangkat 19. Itu, ya. Jadi di sini kita diingatkan kembali mengenai rumus ini, ya. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian misalnya contoh 2, ya. Ya. Contoh 2. Berapa nilai suku ke 12? Ya, contoh 2 yang ini kan? Ini. Berapa nilai suku ke 12? Berarti U berapa? U12, Pak. U12, ya. Sama dengan suku awalnya 5 dikali 5 min R 2 rasionya pangkat 12 dikurang 1. ya, betul. Sama dengan 5 dikali min 2 pangkat 11. Iya. Ya kan? Nah, min 2 pangkat 11 itu berapa? Min 2048. Ya. Nah, sebenarnya berapa? Min 10.000 ya. 240. Ya. Min 10.240. Jadi nilai suku ke-12 adalah negatif 10.240. Ya. Nah, itulah penggunaan rumus UN, ya, untuk barisan geometri. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan jumlah parsial? Ya. Kalau misalnya S3, itu artinya apa? Jumlah parsial sampai dengan suku ketiga. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. Ini maksudnya adalah jumlah parsial sampai dengan suku ketiga. S3 digampangkannya. Ya. Kalau misalnya jumlah parsial sampai dengan suku ke-6. 5 lah misalnya, ya. Nah, berarti S5. Ya. Sama dengan U1 tambah U2 tambah U3. Ya. Ditambah U4. Ditambah U5.
Ya. Nah, secara umum jumlah parsial sampai dengan suku ke N adalah N dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Sampai UN. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh 1. Ya. Jumlah parsial pada contoh 1. Ya. Nah, ini barisannya. Ini barisannya. Ya. Nah, kalau misalnya kita hitung berapa S3, berapa S5, S3-nya berapa? Berapa ditambah berapa ditambah berapa? 2 ditambah 4. 2 tambah 4. Ya, berapa? 7. Ya. Jadi jumlah parsial ya, sampai dengan suku ketiga ya. Ini adalah jumlah parsial sampai dengan suku ketiga. Nah, bagaimana dengan jumlah parsial sampai dengan suku kelima? Ya. Berarti apa? 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 ditambah 16. 16. Berapa? 31. Ya. Ini adalah jumlah parsial dengan suku ke-5. Ya. Nah, sekarang berapa jumlah parsial sampai dengan suku ke-40? Ya. Nah, kalau kita menghitungnya satu demi satu akan repot ya. Maka itu kita baiknya gunakan rumus ya. Rumusnya gimana? Ya, ada 2 rumus ya, sama saja sebenarnya ya. Kita bisa pilih salah satu ya. Yang pertama adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1 ya. Dari rumus pertama bisa juga SN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N bagi 1 min R. Nah, berarti untuk jumlah parsial sampai dengan suku ke-40, ya berarti S40. S40 sama dengan A-nya berapa? 1 kan? Ya. A-nya 1 dikali R pangkat N. Ya. Berarti 2 pangkat 40. Min 1 per R min 1. Ya. Dan jawabannya adalah 2 pangkat 40 dikurangi 1. Ya. Jadi jumlah parsial sampai dengan suku ke 10 adalah
2/40 kurangi 1. Nah, itu jumlah parsial. Ya. Nah, sekarang kalau deret geometrinya gimana? Ya, untuk contoh 1. Ya. Nah, deret geometrinya adalah S1, S2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah deret geometrinya. Ya. Nah, kalau kita lihat barisannya seperti ini. Ya. Nah, berarti S1 berapa? S1 nilainya 1, ya. Yaitu sama dengan U1. Nah, ini S1-nya. S2-nya berarti U1 tambah U2. Buat 1 tambah 2, berarti 3. Ya. Nah, S3-nya berapa? U1 tambah U2 tambah U3. Ya. 1 tambah 2 tambah 4, 7. S4-nya berapa? Ya, berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 8, 15. Ya. Nah, S5. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. 31. Ya, dan seterusnya. Nah, inilah deret geometrinya. Ya. Ini adalah deret geometrinya. Tuh. Ya. Nah, itu adalah contoh 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh 3. Nah, ini adalah barisan geometri. Ya. Nah, deret geometrinya gimana? Mulainya dari berapa? 20.000. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Quinta, Pak. Quinta. Quinta. Oke, Quinta. Iya, Pak. Quinta dimulai dari 20.000, kemudian berapa setelah itu? Setelah itu 30.000. Betul. Setelah itu berapa? 5.000. Berapa? 35.000, Pak. Ya, terus? Terus 37.500. Ya, betul. Dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah S1, ya. Ini S2, ini S3, ini S4. Ya, itu membentuk deret geometri, ya. Quinta. Oke. Quinta mendapat skor. Quinta mendapat skor 2. Lanjut lagi. Ya. Nah, sekarang masih mengenai ini, ya, masih mengenai ini. Pertanyaannya adalah berapa nilai suku ke 10 deret tersebut? Nah, kalau ditanya seperti ini, nilai suku ke 10 deret tersebut, di sini yang ditanya U10 atau S10.
Kalau misalnya ditanya nilai suku ke-10 deret, itu yang ditanya itu adalah U10 atau S10. U10 atau S10 yang ditanya. Jadi yang ditanya adalah S10. Ya, bukan U10. Kalau U10 adalah nilai suku ke-10 dari barisan asalnya. Ya. Nah, ini barisan suku ke-10 dari deret. Ya. Nah, berarti yang ditanya itu adalah S10. Nah, masukkan ke dalam rumus ini misalnya. Ya. Nah, berarti kalau begitu S10 sama dengan S10 sama dengan suku awalnya berapa? 20.000 kali 1 dikurangi R pangkat N. Ya. R-nya adalah tengah. Pangkat 10. Ya. Dibagi 1 min R. Ini. Ya. Nah, ini kalau dihitung adalah 40.000 dikali 1 dikurangi 2 pangkat min 10. Ya. Jadi jawabannya adalah nilai suku ke-10 deret tersebut adalah 40.000 kali 1 dikurangi 2 pangkat min 10. Nah, itulah jawabannya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan sampai deret geometri? Tidak ada? Ya. Baik, kalau tidak ada, kita lihat bagaimana penerapannya barisan geometri ini, ya. Bagaimana penerapan barisan dan deret geometri di dalam di dalam bidang ekonomi dan bisnis, ya. Nah, sebagai contoh dari penerapan barisan geometri itu adalah di dalam menghitung total pembayaran hutang, ya, total pembayaran hutang apabila suatu hutang itu dibungakan secara majemuk, ya. Nah, kalau di dalam praktek-praktek dulu ini biasanya dipakai oleh rentenir, ya, rentenir, karena dengan sistem bunga majemuk seperti ini, maka pertumbuhan hutang, ya, itu akan semakin pesat, ya, lebih pesat daripada bunga tunggal. Ya. Nah, tentang bunga tunggal sudah kita bahas di pertemuan sebelum UTS, ya, tentang bunga tunggal. Nah, bunga majemuk itu memberikan bunga, ya, yang jauh lebih banyak, ya, daripada bunga tunggal, ya. Nah, sebagai contoh lain yang memakai bunga majemuk ini, ya, itu adalah kartu kredit, ya. Kartu kredit pun sistemnya menggunakan bunga majemuk, ya. Nah, kita lihat sebuah contoh, ya. Kita lihat sebuah contoh perhitungan, ya. Awalnya begini, ya. Misalnya pokok hutang
itu misalnya saja sama dengan 10 juta. Ya, misalnya. Kemudian dikenakan bunga majemuk, ya, sebesar misalnya saja 2% per bulan. Nah, berapa yang harus dibayarkan apabila si peminjam baru mengembalikan bunga dan pokok hutangnya, ya, 5 bulan kemudian. Nah, ya, pokok hutangnya 10 juta. Bunga majemuknya sebesar 2% per bulan. Ya. Nah, berapa yang harus dibayarkan apabila si peminjam baru mengembalikan bunga dan pokok hutangnya 5 bulan kemudian. Ya. Nah, sekarang kita untuk mempercepat perhitungan, kita gunakan Excel. Ya. Gunakan Excel. Nah, kalian bisa melihat file Excel yang saya tampilkan? Sudah terlihat belum? Ya. Nah, ya. Nah, anggaplah transaksi, ya, itu misalnya itu pada 1 Januari. 1 Januari ini kita pinjam uang 10 juta. Ya. 1 Januari. Nah. Ya. Nah, sekarang pokok hutangnya, nah ini pokok hutang seperti ini, pokok hutang. Ini bunga. Ini hutang baru. Ya. Nah, ini kita simulasikan bunga berbunga, ya. Kita simulasikan bunga berbunga atau bunga majemuk namanya, ya. Nah, pokok hutangnya adalah 10 juta. Ya. Nah, kemudian 1 Februari, ya, seandainya hutang ini dibayar, seandainya, ya, nah maka bunga dihitung dari 10 juta ini, ya. Nah, yaitu 2%, 0,02 dikali 10 juta. Ya. Bunganya 200.000, ya. Nah, sehingga kalau dibayar di 1 Februari ini, ya, maka yang harus dibayarkan adalah pokok hutang ditambah bunga 10.200.000, ya. Nah, seandainya kita tidak sanggup membayar, ya, tidak sanggup membayar 10.200.000 ini, ya, kita tunda di 1 Maret misalnya, ya. Nah, maka 10.200.000 ini menjadi pokok hutang yang baru, ya, dianggap sebagai hutang yang baru. Sebentar. Nah, sehingga bunga dihitungnya dari 10.200.000 ini, bukan dari 10 juta, ya. Yaitu 0,02 kali 10.200.000. Nah, bunganya sekarang menjadi 204.000, ya. Dan kalau kita tidak membayar hutang ini, maka hutang yang baru adalah sebesar 10.404.000.
ya. Nah, seandainya kita tidak bayar, ya, tidak bayar ini, ya, maka ketika 1 April, ya, utang kita berapa? Ya. Nah, ditambah lagi bunga, ya, 2%. 2% dikali 10.404. Nah, bunganya 208.080, ya. Nah, yang kita bayarkan adalah ini ditambah ini 10.612.000, ya. Nah, misalnya kita masih belum bisa bayar, ditunda lagi bulan depan, ya. Berarti 1 Mei, ya. Maka utangnya itu jadi berapa? Ya. 10.612.080 ditambah bunga. Bunganya adalah 2% dikali ini. Ya. Nah, ya. Sehingga utangnya menjadi 10.824.000, ya. Dan terakhir kita lunasi di 1 Juni. Ya, berapa? Tambah bunga lagi 2%. Ya, dikali 10.084. Nah, ya. Jadi kita harus bayar semuanya 11.040.808, ya. Total bunga berapa? Total bunga. Nah, total bunga. Rp1.040.808. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa barisan ini, ya, barisan ini yang saya tandai warna kuning, itu merupakan barisan geometri, ya. Kita lihat, ya, dari 10 juta menjadi 10.200.000, itu dikali berapa, ya? Dikali 1,02, ya. Ini kita bagi, ini dibagi ini 1,02, ya. Kemudian dari 10.200.000 menjadi 10.404.000 dikali berapa? Dikali 1,02 juga, ya. Kalau kita bagi yang ini, ya, dibagi yang sebelumnya 0,02 juga, ya. Nah, dari 10.404.000 menjadi 10.612.000 dikali berapa? Dikali 1,02 juga, ya. Kita buktikan ini dibagi ini menghasilkan 1,02, ya. Jadi ini tidak lain adalah barisan geometri, ya. Barisan geometri dengan rasio 1,02, ya. Jadi rasionya adalah 1,02. Nah, ini adalah satu contoh penerapan barisan geometri di dalam bidang ekonomi, ya. Nah, ya, rumus yang dipakai apa? Ya, N, ya, sama dengan P, ya, dikali 1 ditambah I tambah I pangkat N, ya. Nah, di sini P ini namanya adalah nilai tunai atau present value, ya. Nilai tunai atau present value, ya. Nah, di sini I-nya adalah suku bunga, ya. Suku bunga pada periode. Ya. Nah, Fn itu adalah nilai pada N periode di masa mendatang.
Ini ya nilai masa mendatang ya. Nah, itu. Nah, ya sebenarnya kalau kita ingin menjawab soal ini ya. Berarti di sini P-nya adalah 10 juta. Ya. I-nya 0,02. Ya. Kemudian N-nya berapa? 5. N-nya 5. Nah, yang ditanya apa? F5. Ya. F5 sama dengan RP 10 juta. Ya. Dikali 1 ditambah 0,02. Pangkat 5. Ya. RP 10 juta. Kali 1,02 pangkat 5. Ya. Nah, kalau dihitung, ya nilainya sama dengan yang tadi. Ya, 11 juta 40.000. Juta 40.808 ya. Kira-kira. Nah, apakah ada yang bertanyakan sampai sini? Nah, sekarang ada soal seperti ini. Ya. Pak Santosa meminjam uang pada seorang rentenir ya, sebesar 5 juta rupiah dan dikenakan bunga 4% per bulan. Berapa yang harus dikembalikannya apabila pelunasan baru dilakukan 10 bulan ya. 10 bulan setelah 10 bulan ya. Tapi harus dikembalikannya apabila pelunasan baru dilakukan setelah 10 bulan. Ya. Anggap yang digunakan adalah bunga majemuk. Ini. Ya. Silakan siapa yang mau mencoba menjawab soal ini ya. Sebagai kesempatan, jangan lupa menyebutkan dulu namanya.
Ada yang sudah selesai? Izin Pak, Fikri Ya. Afif Putra menjawab. Afif, ya berapa jawaban akhirmu berapa? Afif, jawaban akhirnya. Jawaban akhirnya 7.401.000. 7.401.000. Ya, silakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama dicari dulu Pak. 5 juta itu sebagai P-nya. Ya, oke. Kemudian I-nya 0,04. I-nya berapa? 0,04. 0,04. Ya, terus Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. N-nya berapa N-nya? Nya 10. Oke. Kemudian yang dihitung F berapa? Afif? Menghilang? Afif? ada Pak, F10 Ya. Sama dengan? sama dengan 5 juta 5 juta. Ya. Terus kali kali 1, ya. buka kurung Pak, Oh, satunya. ini. Ditambah 0,04. Terus Tutup kurung pangkat 10. 10. Oke, ya. Jadi Iya. ini kalau dihitung, ya itu adalah sekitar 7 juta 401 401.221. 221. Ya, tuh Afif ya. Oke. Afif dapat skor. Skor 4. Oke. Nah, ya. Apakah ada yang mau tanyakan? Masalah lain? Ya. Nah, sekarang kalau gini gimana nih? Mirip seperti ini. Ya. Sebesar 5 juta dan dalam waktu 1 tahun utangnya menjadi 10 juta rupiah. Berapa suku bunga per bulan yang dikenakan rentenir tersebut? Ya, jadi setelah 1 tahun ya atau 12 bulan utangnya menjadi 10 juta total ya. Nah, suku bunga per bulannya berapa? Nah, yang tanyakan. Siapa yang bisa menjawab?
Berapa suku bunga per bulan? Ada yang mau coba? Setelah 1 tahun jadi 2 kalinya. Belum ada yang bisa ya? Kita masih menggunakan rumus yang sama. Nih. FN-nya berapa? 10 juta kan? Ya. P-nya 5 juta kan? Ya. Dikali 1 plus I, pangkat berapa? Pangkat berapa? 12. Ya kan? Nah, terus itu gimana? Bagi kedua ruas dengan 5 juta. Ya. Yang diperoleh 2 sama dengan 1 plus I, pangkat 12. Ya kan? Nah, baru kemudian 1 plus I sama dengan pangkat 12 dari 2. Nah, berarti I sama dengan akar pangkat 2 dari 12. Akar pangkat 12 dari 2. Kurangi 1. Ya. Nah, ini kalau dihitung dengan kalkulator, ya, itu ada sekitar 1,05946 dikurangi 1. TI sekitar sekitar 0,05946. Itu sama dengan 5,946%. Jadi suku bunga yang dikenakan dalam ternyata tersebut adalah 5,946% per bulan. Itu jawabannya. Ya. Apakah ada yang bertanyakan? Dari perhitungan ini, apakah ada yang bertanyakan? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke rumus ini. Ya, ke rumus. Oh ya, sebentar.
Kita keluar dulu dari link yang ini, ya. Kita masuk dari link yang baru lagi, ya. Kita keluar dari sini, masuk dari link yang baru lagi.